Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Desa Tabungo Timur dan sekitarnya. Kembali lagi di podcast Walama Tabungo Timur dengan saya Amelia sebagai host pada hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai indeks desa. Untuk itu kita mengundang narasumber yang punya peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tabungo Timur. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama narasumbernya. Silakan kenalan. Ya, terima kasih. Halo pemirsa semua. Nama saya Irmawati Dantuma, biasa disapa Irma, dan dengan jabatan saya, tupoksi saya sebagai pendamping desa kecamatan yang dipercayakan sejak tahun 2018 hingga saat ini 2025 masih dipercayakan dan ditugaskan sebagai pendamping desa di Kecamatan Tabungo. Oke teman-teman, itu tadi perkenalan dari narasumber kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya kita tahu nih, indeks desa itu seperti apa. Mungkin dari Ibu Irma sendiri bisa dijelaskan seperti apa indeks desa kepada para penonton kita. Iya, terima kasih. Jadi, indeks desa itu menjadi dasar pengukuran atau penilaian perkembangan terhadap desa itu tersendiri. Itu bisa menjadi tolak ukur dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menganggarkan oleh Presiden melalui Kementerian Keuangan dalam menganggarkan dana desa yang masuk di setiap desa-desa. Dana desa itu besarannya itu mengacu pada hasil status dari indeks desa tersebut. Kalau sebelumnya kan ada kata dari indeks desa mandiri, ya. Bagaimana sih perubahan dari indeks desa ke desa mandiri? Indeks desa itu sendiri memiliki klasifikasinya ya. Kalau kita tahu itu ada jenisnya. Ada jenis piramidanya yang berawal desa itu dari desa sangat tertinggal, desa tertinggal, berkembang, maju hingga mandiri. Nah, kalau informasi terbaru yang saya punya bahwa indeks desa yang ada di Indonesia khususnya Gorontalo yang memiliki status desa mandiri itu sudah mencapai 93 desa, termasuk desa Tabungo Timur. Kemudian di skala Kecamatan Tabungo itu sudah 3 desa yang mandiri. Salah satunya Tabungo Timur, ada Teratai, ada juga Limeh Barat. Dan bagaimana itu indeks desa mandiri? Itu dikatakan kategori status desa yang tidak mudah. Karena desa dikategorikan desa yang mandiri itu desa yang sudah mampu mensejahterakan masyarakat dari 3 dimensi. Dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi lingkungan ataupun ekologi yang kita tahu. Begitu. Kalau dari aspek ekonomi nih, kira-kira indikator penilaian yang termasuk di indeks desa itu seperti apa? Nah, ya. Kalau dari indeks desa, indeks ketahanan ekonomi ya. Nah, kalau itu ada beberapa aspek atau indikator yang menjadi acuan. Itu yang pertama pada produktivitas masyarakat. Kemudian ada perdagangan, aktivitas perdagangan, ada permodalan usaha, bahkan ada yang namanya itu keterluasan wilayah, keterbukaan wilayah. Ya, jadi kalau dia indikator perdagangan ataupun produktivitas masyarakat itu mencakup bagaimana produk-produk melalui pertanian ataupun perikanan yang ada di desa itu yang sudah bisa menjadi produk unggulan desa. Nah, kalau di bidang perdagangan itu bagaimana putaran ekonomi yang ada di desa itu lancar dan mengakomodir semua kebutuhan dari masyarakat. Kalau di bidang permodalan, nah pastinya kalau desa yang mandiri dengan indeks ekonominya yang tinggi, itu permodalannya sudah sangat memadai. Dalam hal ini kalau di pemerintahan itu badan usaha milik desa yang sudah sangat dimodali dan di backup oleh pemerintah desa. Kemudian di bidang keterbukaan kewilayahan, itu di bidang ekonomi ya, masih di indeks ekonomi. Itu keterbukaan wilayah adalah infrastruktur yang dimiliki oleh desa itu terhadap akses jalan, ketermudahan, dia mudah tidak mengakses hasil ekonomi. Jalan tersebut bisa diakses oleh hasil-hasil pertanian ataupun perkebunan lainnya. Begitu maksudnya. Kalau dari keterlibatan dari masyarakat Desa Tabungo Timur itu, apakah sudah aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi? Iya, kalau pemantauan saya selama ini saya menjadi pendamping desa di Kecamatan Tabungo,
itu keterlibatan masyarakat khususnya ya, kita bahas saja di khususnya lingkup Tabungo Timur, itu sudah sangat baik, sudah sangat memadai. Partisipasi masyarakat dalam mengawal program yang ada di desa, mensukseskan kegiatan yang ada di desa. Nah, partisipasi ini dalam kita bisa gambarkan atau kita bisa ukur dalam sebuah pelaksanaan musyawarah desa. Di desa Tabungo Timur itu is the best-nya itu ada di sini. Kenapa is the best-nya ada di musyawarah dalam masyarakat dalam mengawal perencanaan itu luar biasa. Seluruh unsur keterwakilan masyarakat di desa Tabungo Timur itu sudah sangat dihadirkan dan sudah sangat dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Dari segi tantangan, kesulitan dalam mengajak masyarakat Tabungo Timur untuk ikut aktif dalam sektor ekonomi desa itu seperti apa? Wah, kalau tantangan banyak. Tantangannya banyak. Di mata saya, corong atau kacamata saya sebagai pendamping itu tantangannya salah satunya adalah permodalan. Banyak masyarakat yang punya jiwa ekonomi yang baik atau jiwa perdagangan yang baik, tapi mereka akan terbentur pada namanya modal. Beda lagi kalau pemerintah desa itu mereka backupnya di badan usaha milik desa atau biasa kita kenal BUMDes. Kalau di desa Tabungo Timur ada yang namanya badan usaha milik desa BUMDes Sinar Usaha. Itu sudah sangat mapan dan menjadi skala nasional. Nah, kalau selain itu ada lagi tantangannya, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia. Ini di luar, kita bukan hanya membahas Tabungo Timur, tapi seluruh desa. Itu keterbatasan sumber daya manusia sesuai kapasitas yang dibutuhkan oleh desa. Itu salah satu tantangan. Kemudian tantangan yang berikut itu pada perdagangan di tingkat pasar. Ya, begitu. Kalau di pasar, cakupan pasar itu tantangannya, pasar yang ada di Kecamatan Tabungo khususnya, itu masih minim terhadap mengakomodir hasil-hasil pertanian masyarakat. Itu tantangannya salah satunya begitu. Kemudian yang selanjutnya, Bu, kira-kira langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh desa yang masih berkembang supaya bisa menuju ke desa yang mandiri, terutama dari aspek ekonomi? Ini langkah ya. Dari saya sebagai pendamping desa, ada beberapa langkah yang saya ingin sampaikan kepada desa-desa yang masih berstatus berkembang. Itu yang pertama, langkah yang pertama, pintar-pintarlah desa menilai, membaca potensi yang ada di desa. Setelah kita membaca dan menilai potensi itu, kita manfaatkan. Ambil kesempatan pada potensi tersebut. Setelah potensi itu kita genggam erat, kita harus buat sebuah perencanaan pembangunan. Setelah direncanakan bagaimana ke depan, kita harus sediakan backup yang namanya peningkatan sumber daya manusia. Semua yang ada di menggerakkan kesuksesan yang ada di desa itu salah satunya adalah backup dari SDM. Iya, kita harus backup dari SDM itu. Setelah SDM itu kita backup, kita tingkatkan, ada yang namanya peningkatan ekonomi. Nah, peningkatan ekonomi ini pastinya tidak luput kalau di pemerintah desa itu, khususnya tidak luput dari yang namanya BUMDes. Harus ditingkatkan ekonomi. Setelah ditingkatkan ekonominya, ada yang namanya sistem kerjasama atau kolaborasi. Nah, kalau kelima-lima yang saya sebutkan tadi ini, dia menyatu dan dilakukan secara struktural dan langkahnya dilaksanakan dengan baik, saya rasa seluruh desa yang di Indonesia itu bisa mencapai yang namanya status desa mandiri. Itu langkah-langkah ringan saja sih. Ringan tapi ternyata berat. Karena di beberapa desa yang lainnya mereka tahu potensinya, tapi kurangnya SDM. Dan selain itu, langkah-langkah yang dari di luar dari 5 itu ya. Satu pesan saya kepada seluruh desa, jangan ragu dalam melangkah. Nah, karena semua apapun itu yang namanya mencapai kesuksesan, yang pertama harus kita lakukan adalah sebuah keberanian untuk melangkah. Harus siap dengan resiko, siap dengan tantangan. Demikian, begitu. Padahal ngobrol dari tadi itu kita seru ya, tapi sayang banget waktunya terbatas. Mungkin terakhir Bu, ada pesan dan kesan buat para pendengar kita hari ini? Nah, iya. Pesan saya untuk seluruh pemirsa yang bisa menyaksikan siaran ini,
sebaiknya sebelum kita melangkah, kita harus melakukan dulu perencanaan. Dalam mencapai sebuah kesuksesan, kita butuh perencanaan yang matang, yang mapan, dan backup dari SDM dan permodalan itu juga tetap penting. Mungkin itu dari saya. Sekian. Terima kasih banyak Bu Yamawati atas insight-nya hari ini. Buat Sobat Desa, yuk sama-sama kita meningkatkan indeks desa kita menuju desa mandiri. Saya Amelia Eka Saptri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.